Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Oke, di video kali ini aku akan lebih ke sharing aja sama kalian seputar dunia perHPan low budget. Soalnya akhir-akhir ini aku perhatikan banyak yang bilang, banyak yang nulis dari kata-kata netizen di beberapa channel review HP. Banyak yang bilang HP sekarang kan udah update banget, tapi netizen masih banyak yang bilang kalau dirinya masih di standby di J2 Prime lah, masih user setia Samsung J2 Prime lah, masih nasib hidup ukuran gadgetnya mentok di J2 Prime lah, masih nyaman lah, ada yang masih terpaksa. Ya, kok aku rada jadi pengen ya, sampai beberapa channel kan bahas Samsung J2 Prime di tahun 2021. Akhirnya aku nyari tuh J2 Prime bekas di marketplace ya, karena aku malas nyari baru. Soalnya beberapa bulan lalu aku juga beberapa kali pakai HP ini tuh nggak enak, dan ini bener-bener untuk konten. Cuma aku nyari itu gagal guys, karena kondisi yang bener rada susah. Yang aku temuin itu HP nggak segel. Padahal aku rada kayak nggak doyan ya HP nggak segel, soalnya biasanya banyak minus. Tapi akhirnya aku dapat juga HP dari Samsung di tahun yang sama. Tapi di sini aku dapat juga box J2 Prime karena aku COD-nya gagal dengan yang J2 Prime. Tapi aku beli boxnya buat bahan konten. Yuk, nanti ada HP dari Samsung, kalian bisa nebak. Tulis aja di kolom komentar. Dan sekarang saatnya ala-ala unboxing. Oke, dan yang aku dapatkan jadinya adalah Samsung J5 Prime. HP ini aku rasa jauh lebih bagus dibanding J2 Prime yang aku sendiri udah nyoba beberapa kali lah. Ya, kalau kita lihat perbandingan, ini dirilis di tahun yang sama. Dan untuk bisa dilihat banyak banget perbedaan, dari kualitas layar yang jauh lebih bagus, terus dari segi chipset yang jauh lebih bagus juga, dari segi RAM dan internal yang jauh lebih lega, terus dari kualitas kamera yang jauh lebih bagus. Tapi untuk harga bekasnya ini selisihnya cuma 200 ribuan. Kalau ini aku dapatkan di 700 ribuan aja. Dan kalau kalian make J5 Prime, bisa dong ditulis di kolom komentar seperti apa kesan-kesannya. Dan kesan pertamaku dengan HP ini, ya desainnya bagus banget, asli masih bisa bersaing lah untuk nostalgia. Ini jauh dari kesan-kesan desainnya itu kuno, meskipun rasionya masih 16:9. Dan yang aku suka banget adalah dari desain bagian belakang. Ini nggak lebay sih menurut aku. HP jadul ada yang nggak bagus, tapi ada yang bagusnya itu ngangenin coy. Seperti Samsung J5 Prime ini, untuk backdoornya finishingnya oke. Dari atas bawah ini ada framenya bagian metal, untuk backdoornya plastik sih. Dan bisa dilihat untuk modul kameranya simple banget, minimalis. HP ini dilihat dari belakang itu enak. Untuk bodinya sendiri, HP ini compact, ringan, enak banget dipegang dengan satu tangan dengan feel grip yang enak banget. Dan lanjut untuk bagian depan, ini tampilannya menurut aku wah gila sih. Masih enak banget untuk disawang, layarnya 2,5D dan
Untuk resolusinya ya gitulah 720 pixel, tapi di sini aku nggak mau bicara resolusi ketajaman, tapi lebih ke sudut pandangnya asli. Ini HP cukup vivid, warnanya dilihat dari samping kanan kiri itu nggak berkurang. Untuk brightnessnya juga lumayan ngangkat banget guys. Untuk brightnessnya, warnanya, ya layar di HP ini jauh dari kata burik lah. Kalau J2 Prime udah aku nyoba beberapa kali, itu layarnya nggak enak dilihat. Seperti yang kalian lihat, untuk warna hitamnya, layar matinya juga wah oke banget, bener-bener hitam pekat, asli pekat banget, pekat dilihat dari kanan kiri. Dan ya ini ada di bagian bawah, ada navigasi back sama home sama buat ngecek aplikasi berjalan. Ini masih di bawah layar, jadi nggak ngeganggu layarnya, jadi clear. Dan untuk tombol home-nya juga bisa di fingerprint. Untuk performanya ya biasa aja lah, tapi udah gampang banget akses fingerprint di bagian depan. Untuk sensor di HP ini, ya sensornya sih nggak komplit banget, tapi ada sebuah poin plus, yaitu ada sebuah lampu, lampu, tapi LED notifikasi guys. Ya kalau kalian beli di HP 1 jutaan sampai 2 juta masih jarang LED notifikasi. Ya ini poin kecil yang berguna saat ya nggak usah menghidupkan layar, kita tahu ada pemberitahuan seperti itulah. Ya ini sih masih bisa digunakan. Dan untuk kualitas speaker, ini di luar ekspektasiku ya. Aku kira ini bakal ngecepreng karena kecil, tapi ternyata kualitasnya masih nendang banget, asli masih nendang. Dan meskipun ini lokasi speakernya rada aneh, nggak di bawah ataupun nggak di atas ya bareng sama earpiece, tapi ya langsung aja kalian bisa dengar kualitasnya. Ya, speakernya di sini bener-bener enak banget, suaranya, bassnya oke, ngebassnya dapat banget, sumpah serius. Ini emang HP zaman dulu di 2 jutaan, emang nggak bisa bohong ya. Ini juga masuknya bukan entry level sih ya, ya udahlah. Terus untuk lanjut masalah persinyal-sinyalan, ini sudah dual SIM. Ya Samsung zaman dulu itu udah dual SIM lah, aman, bukan HP black market, jadi nggak kena blokir. Dan untuk performanya ini pakai Exynos 7570. Ini rada ya nggak cepet ya menurut aku ya, rada untuk buka aplikasi itu rada ada loadingnya dikit lah, karena ya ini juga bukan kelas flagship ya, seri C zaman dulu itu seri bawah ya, seri bawah. Kalau A mendingan zaman dulu, meskipun seri A sekarang malah jadi kebalik, lebih ke seri entry level. Dan untuk lanjut kembali maksudnya, ya untuk performanya masih enak lah. Kalau dibandingkan dengan entry level zaman sekarang, ini masih bisa bersaing sih. Kalau dengan J2 Prime, oh udahlah, J2 Prime lewat, skip. Ya seperti tadi ya, buka aplikasi masih ada nunggu dikit lah, ya sabarlah untuk jalankan beberapa aplikasi. Masih oke HP ini, tapi kalau buat ngegame aku rada belum tahu ya, karena belum nyoba. HP ini masih 1 hari di tanganku. Oke, dan sekarang tinggal bahas kamera. Kamera HP ini masih bagus nggak sih di tahun 2021 sekarang? Ya kalau dilihat HP ini minim banget fitur. Ya single kamera guys, nggak kayak HP sekarang 4 kamera. Ya kalau kualitasnya 13 megapiksel, videonya 1080. Dan untuk hasil fotonya juga ya nggak bisa ngomong banyak ya, tinggal spread, nggak ada mode bokeh atau mode ultra wide, ini nggak ada sih. Ya HP 2 juta zaman dulu sih, ya gimana ya. Untuk kualitas fotonya sih ya masih bisa bersaing dengan kelas entry level. Tapi untuk kamera depannya hanya 5 megapiksel. 5 megapiksel di sini ya masih kalah dari segi beautyan ya. Untuk kualitasnya, warnanya ya beginilah ya, rada ngepucet ya. Tapi kalau disandingkan dengan J2 Prime, meskipun gak ada flash di sini, tapi menurut aku lebih bagus ya. Ya kalau dari segi kamera depan ya kamera ini nggak bisa diandelin lah.
dari segi belakang atau kamera depan. Apalagi untuk video ini nggak jelas, skip aja. Kalau kalian butuh video yang bagus, kita bahas di sini adalah kamera. Ya, dari segi kamera seperti itulah ya. Oke guys, mungkin ya nggak banyak yang bisa aku sharing sama kalian di ya video hanya 10 menit ini, apalagi aku baru megang HP ini ya baru sehari. Ya mungkin kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan intinya HP ini salah satu opsi yang tepat banget kalau kalian punya budget pas-pasan, mending J2 Prime atau ini ya jelas HP inilah. Dan aku bisa bilang kalau kalian punya HP ini terus pengen upgrade ke HP entry level zaman now, mending di skip karena jatuhnya malah downgrade dari kualitas layar dan audio speaker. Kecuali kalian butuh HP dengan full view atau baterai badak atau kamera lebih dari satu. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tulis saja komen bebas. Bye.